warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikriya Afdol dalam mata kuliah Manajemen Humas atau Public Relation dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan pada bagian-bagian terakhir dari topik pembahasan kita pada kali ini yang terkait dengan manajemen humas atau public relation. Salah satu fungsi dari kegiatan manajemen humas atau para praktisi organisasi atau public relation adalah memberikan pelayanan prima. Jadi tidak hanya sekedar layanan tetapi memberikan pelayanan prima kepada seluruh stakeholders, seluruh pelanggan atau klien yang terlibat baik internal maupun eksternalnya, lembaga, perusahaan atau organisasi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang layanan prima. Apa sih itu layanan prima? Bagaimana sih tolak ukur dari layanan prima? Nanti kita akan bahas ya. Nah, dimulai dari konsep terkait dengan layanan prima ini dan bagaimana membangun pelayanan prima kepada pelanggan sebagai bentuk layanan dan apresiasi organisasi atau public relation-nya organisasi kepada seluruh stakeholders lembaga. Bagian-bagian yang akan dibahas yang ingin dimulai dari pemahaman kita tentang layanan prima sehingga harus ada satu kesepakatan yang jelas seperti pelayanan prima itu yang sebenarnya. Ada satu konsep yang diambil dari beberapa pakar terkait dengan keseragaman dalam tataran pelaksanaan oleh sebagian besar lembaga, khususnya perusahaan penghasil produk yang notabene fokusnya adalah bisnis. Mereka menjalankan konsep ruang 7A plus 1S sebagai bentuk dari tataran pelaksanaan layanan prima oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai sebuah organisasi bisnis. Kemudian nanti kita akan tahu juga bagaimana sebenarnya manfaat dan tujuan dari layanan prima tersebut. Ada juga tolak ukur yang tadi saya bilang tadi, sehingga kita bisa meyakini bahwa itu adalah layanan prima atau bukan. Kemudian juga ada beberapa tips yang akan dibagikan kepada layanan prima di sebuah organisasi, sebuah lembaga atau sebuah tempat dan bagaimana juga menjaga sikap positif, bagaimana akhirnya aktif mendengarkan semua hal yang disampaikan oleh kliennya, kita oleh para stakeholdersnya sebagai apalagi ke klien yang jelas-jelas membangun kita, membesarkan kita meski yang mereka jelaskan maka sampaikan adalah sebuah keluh kesah atau keluhan tentang layanan yang kita berikan bagaimana. Yang sudah dibahas minggu lalu bagaimana melayani para klien, customer kita, menangani masalah, mengelola keluhan. Nah, yang harus kita hadapi mereka juga mendapatkan atau mau bekerja sama dengan kita juga itu tidak mudah atau tidak gampang. Dan itu pun secara gratis mereka berikan tanpa ada imbalan. Baiklah, kita akan mencoba membahas satu persatu yaitu agar bisa memberikan dampak baik paling tidak atau tentang bagaimana sebenarnya pelayanan prima. Bahkan secara personal kita pun terlibat dengan orang lain atau ketika kita berada dalam sebuah lembaga. Secara pribadi yang seharusnya kita memberikan pelayanan prima itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Langsung saja, baiklah yang pertama itu yang akan kita bahas sebenarnya akan menjadi dasar pemikiran kita bisa melihat, bisa merasakan, bisa melakukan bagaimana sebenarnya pelayanan prima itu bisa kita berikan istilah secara internasional yang menyatakan bahwa maksud utama dari pelayanan prima yang kita sampaikan ini adalah excellent service, yaitu suatu upaya
sebenarnya adalah suatu usaha yang dilakukan sedemikian rupa oleh lembaga, oleh instansi, oleh perusahaan atau organisasi atau penyedia barang dan jasa ketika menyampaikan informasi, ketika memberikan pelayanan dan servis dan produk itu sendiri. Jadi melalui produk dan jasa itu sendiri kepada konsumen, kepada siapapun di luar organisasi, dengan sebaik-baiknya kita bisa lakukan sehingga kepuasan konsumen bisa tercapai. Ada istilah tingkat kepuasan para pelanggan untuk sampai pada tahap puas atau tidak. Itu tidak gampang. Jadi tujuan dari yang disebut dengan excellent service itu atau layanan prima berarti sebuah usaha yang kita lakukan dengan amat sungguh-sungguh, sebaik mungkin pada taraf paling tinggi sampai para pelanggan, sampai orang-orang kita maksud, kan apa pihak-pihak yang kita maksudkan yang punya kaitannya dengan perusahaan atau lembaga, organisasi atau instansi, kita merasa puas. Pelayanan prima ini sejatinya kita harus mampu menjawab keinginan, hasrat, dan keseluruhan pertanyaan kepada konsumen dengan etika dan juga berdasarkan asas komunikasi. Jadi asas komunikasi merupakan sektor yang mengindikasikan bahwa ini adalah yang dilakukan oleh para public relation, tanggung jawab lembaga secara keseluruhan. Semua yang terlibat dalam lembaga punya kewajiban yang sama, tapi fokusnya utama di sini adalah peran dari PR-nya lembaga. Nah, khususnya lembaga bisnis, kalau kita bicara satu keuntungan dari sisi bisnis, apa keuntungan dari layanan prima ketika kita berikan kepada para konsumen atau kepada para pelanggan kita, kepada personal lain, instansi lain di luar organisasi, kita tetap ada keterlibatan, ada kondisi saling menguntungkan tentang keberadaan mereka. Bahkan kepada orang-orang yang ada di dalam instansi sekalipun, ketika layanan prima diberikan, apa manfaat dan tujuannya ini menjadi bagian lain yang juga harus dijawab oleh lembaga, khususnya bagi mereka yang kita sebut sebagai public relation officer lembaga tersebut. Nah, yang pertama, jadi yang namanya pelayanan prima atau excellent service ketika diberikan memang banyak sekali manfaat untuk lembaga itu sendiri. Manfaat dari layanan prima itu sebagai untuk menjalankan berbagai fungsi dan memanfaatkan berbagai fungsi layanan, mulai dari fungsi komunikasi, fungsi ekonomi, fungsi penilaian, dan sebagainya. Coba lihat dari sisi fungsi komunikasi. Misalnya adalah pelayanan prima sebagai sebuah usaha untuk menyampaikan informasi produk dan jasa kita punya terkait apapun yang ingin kita sampaikan kepada para pelanggan kita yang didapat oleh konsumen kita ketika membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa yang kita punya. Memberikan informasi-informasi yang jujur. Dan yang kedua yaitu bahwa layanan kita terima itu bermanfaat untuk menjalankan namanya fungsi ekonomi, dan dengan layanan yang baik dan kondisi excellent tadi, maka bisnis atau usaha yang akan kita lakukan akan semakin untung, karena sekali orang merasa puas, maka selamanya mereka akan merasa puas dan mau menjadi pelanggan tetap terbaik kita, akan selalu memanfaatkan produk dan jasa kita. Mereka tak akan pernah lari atau beralih kepada produk yang lain, atau meninggalkan produk kita yang kita punya. Nah, yang ketiga yaitu untuk memanfaatkannya. Nah, yang namanya fungsi penilaian artinya adalah pelayanan prima lain yang terbaik, excellent prima tadi akan membuat para konsumen kita, para pelanggan kita untuk menilai tingkat kebaikan, tingkat kecakapan dalam konsumen, sehingga mempengaruhi keputusan mereka.
dalam memilih layanan. Dan bukan itu saja, mereka akan merasa nyaman, merasa puas. Mulut mereka akan menjadi sumber informasi produk kita kepada pelanggan-pelanggan yang lain. Maka bermuncullah pelanggan-pelanggan baru memulai fungsi penilaian ini. Jadi, kalau sekali orang menilai baik, apalagi nota kebiasaan orang kita sekali mereka menilai itu, maka seumur hidup kadang-kadang susah diganti, susah akan berpaling ke lain hati produk lain. Sekali menilai buruk, walaupun kita sudah memberikan diri, memperbaiki diri, juga susah untuk meluruskannya. Dan yang terakhir yaitu fungsi persaingan. Pelayanan prima dapat berfungsi sebagai tolak ukur untuk bersaing, bahkan ada beberapa yang mengandalkan kualitas layanan dibanding dengan kualitas produk itu sendiri. Jadi layanan ini kadang-kadang diperlukan mereka. Kemudian yang akan kita bahas mengenai tujuan dari layanan prima itu diberikan diantaranya adalah yang pertama, memberikan kepuasan atau tingkat kepuasan yang luar biasa kepada keseluruhan pelanggan, khususnya pelanggan atau mereka yang memang terlibat secara langsung dengan perusahaan atau lembaga kita. Dan yang kedua itu memberikan kepercayaan. Artinya sekali mereka merasa nyaman, sekali mereka merasa dilayani seumur hidup, kadang-kadang mereka akan bisa percaya pada kita. Jadi itu yang membuat orang percaya cukup sekali. Kalau untuk konteks ini, tetapi sekali mereka tidak percaya, maka seumur hidup akan sulit mengejar atau membuat mereka kembali mempercayai produk kita tersebut. Kemudian tujuan yang kedua yaitu sebagai upaya kita sebagai perusahaan atau lembaga atau organisasi untuk menjaga loyalitas para pelanggan dan tingkat retensi konsumen. Dalam bisnis ini menjadi catatan yang paling luar biasa mereka pikirkan. Makanya untuk sebuah perusahaan bisnis, untuk konteks layanan itu, yaitu anggaran juga tidak sedikit. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, yaitu membutuhkan energi yang luar biasa yang masih didesain, yang dipikirkan. Jadi tidak sebenarnya hanya energi saja, tetapi waktu juga, materi juga. Tetapi ketika itu sudah sampai, sudah kita buat, kita sudah lakukan, itu akan berbalik berlipat-lipat kali. Kenapa? Sebuah perusahaan bisa begitu hebat, begitu pesan, karena mereka rela mati-matian memberikan energi dan materi yang begitu besar sebagai modal di awal, tetapi mereka mendapatkan berlipat ganda dan long life, bahkan seumur hidup. Keuntungan itu mereka akan rasakan. Itu dari sudut dan pandangan bisnis yang tidak kita bahas tadi. Jadi kalah di awal, menang di proses, dan akhirnya yang begitu panjang, memuaskan. Yang ketiga yaitu tujuan yang membantu para konsumen dalam mengambil keputusan saat bertransaksi. Jadi mereka tidak sulit ketika sudah percaya, sudah yakin, mereka tidak akan lihat lagi kiri kanan keputusan mereka yang akan begitu gampang. Ketika pengen produk tertentu, mereka tidak akan lihat lagi produk-produk sejenis lainnya, tinggal menggunakan apa yang mereka sudah pernah mempercayai atau mereka pernah gunakan, atau mereka pernah rasakan manfaatnya. Kemudian yang keempat adalah mempermudah para konsumen. Jadi kita membantu para konsumen, para pelanggan kita untuk memahami produk yang kita jual. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu menghindari adanya penyalahgunaan wewenang kepada konsumen. Kenapa? Ketika memberikan layanan prima, excellent service, diberikan yang di atas itu adalah para pelanggan. Maka pelanggan adalah raja, bukan kita yang rajanya. Jadi kita nggak bisa nih semena-mena, karena setiap waktu ketika mereka komplain, kita harus siap memberikan jawaban terbaik, memberikan layanan terbaik kepada mereka. Nah, itu dia tujuan dari
layanan prima atau excellent service. Dan sekarang kita akan bahas bagaimana tolak ukur dari pelayanan prima. Itu apa saja tolak ukur yang kita bisa gunakan. Nah, yang pertama yaitu transparansi. Artinya adalah pelayanan yang terbuka, gampang diakses oleh siapapun, khususnya para konsumen, dan juga mudah dimengerti. Jadi tidak memberikan multidimensi atau multimakna demi menyelamatkan diri atau perusahaan kita. Artinya apa? Konsumen mengetahui apa saja yang mereka dapat dari perusahaan, dari lembaga kita, mengetahui segala proses pelayanan yang terjadi, apa mereka butuhkan, mereka bisa dapatkan dengan amat yang sangat jelas. Yang kedua, tolak ukurnya adalah tanggung jawab. Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan etika perundang-undangan hukum yang berjalan dan standar operasional layanan. Kemudian yang ketiga adalah kondisi. Artinya, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan memberi dan penerima pelayanan atau konsumen dengan prinsip efisien dan efektif. Yang keempat adalah partisipasi. Kemampuan pemberi dan penerima layanan dan partisipasi. Maksudnya adalah layanan ini seharusnya bersifat dua arah, di mana memperhatikan pelanggan dan lingkungan sekitarnya juga. Kemudian ada kesamaan hak. Harus bersifat adil untuk semuanya, tidak memandang agama, ras, golongan, dan status sosial. Dan terakhir harus bersifat adil bagi baik pemberi layanan maupun penerima layanan. Nah, kemudian kita telah sampai nih kepada bagian akhir dari pertemuan kita kali ini untuk melihat bagaimana sebenarnya konsep layanan 7A plus 1S, 7A plus 1S sebagai bentuk pelayanan prima atau excellent service yang banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bisnis besar di dunia. Nah, kita coba lihat yang pertama, apa sih? Yang pertama nih apa? Yang pertama A-nya itu adalah attitude. Artinya apa? Sikap yang harus diterapkan ketika kita menemui pelanggan, memberikan layanan, jangan seperti raja, tapi kebalikan, pelanggan adalah raja yang sudah saya bilang tadi. Adalah orang yang melayani. Jadi pelanggan adalah raja, kita adalah orang yang akan melayani. Mustahil orang melayani sikapnya di atas para pelanggan, kan nggak mungkin kan. Nanti pelanggan akan bisa, belum dia membeli produk kita, dia akan kabur duluan, ya kan. Nah, ini yang biasa kebanyakan yang terjadi, kita lupa sikap ramah, penuh perhatian, sopan dengan senyuman, berpikir sehat, positif, tidak ada garutan kemarahan, sakit hati, begitu membahagiakan dan begitu memberikan kenyamanan buat orang lain, buat konsumen, para pelanggan kita. Dan ini bersifat keseluruhan pimpinan tertinggi sampai para karyawan juga yang akan berhubungan dengan para pelanggan. Kalau di hotel termasuk orang-orang yang akan siapapun, sekalipun kita tidak boleh menganggap cleaning service sebagai bagian rendah, tapi justru karena mereka lah sebagai layanan prima bisa menjadi excellent. Tidak ada satu bagian pun ketika sebuah lembaga dianggap sistem yang kita bahas anggap rendah. Semua sama, punya keterlibatan. Nah, dari konsep excellent service ini yang harus diterapkan dan buat konsumen, sikap ini merupakan penilaian terdepan buat mereka, dan konsumen akan memberikan kesan pertama terhadap perusahaan, terhadap lembaga melalui sikap dan perilaku yang dapat dirasakan dan dilihat attitude ini. Walaupun kita tidak berhadapan langsung dengan konsumen, tetapi kita melihat ketika mereka melihat itu jadi penilaian. Yang kedua A-nya itu yaitu attention. Artinya adalah memberikan layanan para customer service. Berarti dari pihak kita harus memberikan perhatian, memberikan
memperhatikan, kemudian mencermati apa yang diinginkan oleh konsumen. Sekecil apapun, jangan gondok, jangan marah. Nah, taruh perhatian lebih pada apa yang dipilih, yang diinginkan. Tanyakan sebaik mungkin apa yang membuat para konsumen nyaman. Attention itu berarti dengan ini bukan sekedar dengan ketika memberikan layanan kepada anak atau anak kepada orang tuanya. Ada rasa yang tidak bisa dipungkiri. Jadi penting ya buat kita memahami attention ini. Yang ketiga yaitu action. Action itu meliputi berbagai tindakan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada konsumen. Misalnya, mencatat pesanan konsumen yang detail, jangan ada yang terlewatkan. Walaupun misalnya kalau kita punya usaha di bidang makanan, ada orang-orang tertentu yang menuntut makanan kita. Jangan terlalu asin lah, jangan terlalu manis lah. Nah, itu kita harus catat agar apa yang mereka bilang tadi, yang mereka pesan, itu sampai ke mereka dengan apa yang sesuai mereka inginkan. Nah, jadi itu penting ya. Kemudian yang keempat itu adalah ability, artinya adalah kesanggupan. Meski pada awalnya bukan konsep dasar, namun di era yang semakin berkembang, para pelayan konsumen harus memiliki kemampuan atau ability. Artinya, pelayan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumen. Misalnya komunikasi, kemampuan menjual atau selling, kemampuan memecahkan masalah dengan cepat, manajemen kecemasan, hingga hal-hal yang lebih praktis, misalnya penggunaan teknologi seperti Excel, software transaksi, dan juga mesin kasir. Artinya apa? Pelayanan konsumen harus memiliki kemampuan untuk melayani konsumennya pada mereka yang notabene adalah orang yang meminta itu untuk diberikan. Misalnya komunikasi, berarti seluruh orang yang terlibat di perusahaan kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara yang baik dan handal. Kemudian berikutnya adalah appearance. Artinya adalah jika Anda ingin menggunakan jasa konsultasi fashion, namun orang yang melayani Anda urakan dan tidak berpenampilan selayaknya seorang konsultan fashion, pasti Anda akan mempertanyakan kredibilitas pelayanannya, bukan? Begitulah appearance atau penampilan sangat mempengaruhi pelayanan prima. Penampilan juga bukan hanya penampilan luar, tetapi penampilan non-fisik, misalnya saja kewarasan dan gaya bicara, public speaking mereka. Contohnya jika usaha Anda bergerak di bidang pelayanan, maka usahakan menggunakan penampilan yang rapi, menggunakan setelan, berbeda dengan pelayanan jasa teknis, di mana Anda harus meyakinkan konsumen dengan membawa kelengkapan alat-alat tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu accountability. Konsep dasar excellent service ini lainnya adalah tanggung jawab. Anda sebagai pelayan konsumen harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan pelayanan. Hal ini sebenarnya menjadi dasar tiap pekerjaan. Namun seringkali banyak perusahaan yang melalaikan tanggung jawab pelayanan prima dan lebih berfokus pada keuntungan semata-mata. Dan dari 7A yang terakhir, E-nya ialah affirmation. Sebagai pelayanan konsumen, Anda harus memiliki sikap afirmatif. Artinya apa? Sebagai pelayan, Anda harus membuat diri Anda berpikir positif dan menegaskan diri Anda pada hal-hal yang positif. Hal ini membantu Anda untuk menyingkirkan hal-hal bersifat emosional dan lebih profesional ketika menjalankan sebuah usaha atau sedang melayani konsumen. Dengan afirmasi ini, Anda dapat menjadikan diri kita lebih percaya diri dan tidak mudah tertekan dengan keluhan-keluhan yang konsumen berikan.
Nah, kita udah membahas tentang 7A, 7A tadi dari konsep excellent service. Nah, 1S, 1S kan tadi 7A plus 1S. S-nya itu apa sih? Nah, yang terakhir dari konsep 7A plus 1S itu yaitu S-nya adalah simpati. Hal terakhir yang menjadi konsep dasar excellent service adalah rasa simpati. Kadang kita sudah secara profesional melakukan pelayanan prima, namun terkadang ada aja gitu kurangnya simpati yang dimiliki. Proses pelayanan pun tidak berjalan dengan baik. Simpati sendiri adalah sikap di mana Anda bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya saja ketika dalam melakukan pelayanan konsumen di bidang jasa pembuatan KTP dan menemui ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi ibu-ibu itu datang, kita sudah duduk menunggu panggilan untuk pembuatan proses KTP ini, dan tidak ada satu kursi pun yang kosong, semua penuh. Nah, saya merasakan ada rasa simpati saya. Kemudian saya berikanlah ibu tuh duduk dengan kursi saya tadi. Jadi saya berdiri rela karena kasihan melihat ibu itu. Jadi rasa simpati itu yang benar-benar harus ada di dalam excellent service tersebut. Jika kita memiliki simpati, maka pembuatan KTP pun dapat menyesuaikan dengan tingkat prioritas dan dilakukan dengan cepat. Nah, itu dia yang kita bahas tentang konsep excellent service atau layanan prima dengan 7A plus 1S, 7A plus 1S. Pembahasan kita yang terakhir kali ini, semoga dari topik-topik sebelumnya, dari pembahasan sebelumnya, video-video saya sebelumnya, kita bisa menerapkannya nanti jika kita sebagai seorang praktisi public relation. Nah, kita bisa menerapkannya yang sudah kita bahas dari pertama kali sampai akhir pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bahas kita bisa memahami apa sebenarnya public relation itu. Semoga sangat bermanfaat video-video sebelumnya dan video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan selama ini di dalam video. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.